Selamat datang di channel kami. Semoga kita semua diberikan kesehatan agar bisa berpikir dengan sehat. Kita akan menghadirkan berbagai cerita dari penjuru dunia. Kali ini, kita akan bercerita tentang penjual gorengan yang menjadi kaya karena mempunyai suami siluman ular. Seperti apakah ceritanya? Simak terus. Di sebuah desa kecil hiduplah seorang janda bernama Bu Siti bersama putri sematawayangnya, Rini. Kehidupan mereka sederhana. Setiap pagi, Bu Siti sibuk di dapur menggoreng tempe, tahu, pisang, dan ubi. Suara gemercik minyak panas menjadi musik yang menemani pagi-pagi mereka. Sementara itu, Rini yang beranjak dewasa membantu menyiapkan plastik dan kertas pembungkus. Gorengan-gorengan itu adalah sumber penghidupan mereka. Hasil dari berjualan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti beras, minyak, dan sayur. Namun, untuk kebutuhan lebih besar seperti biaya sekolah atau membeli pakaian baru, Bu Siti harus berpikir keras. Rini meskipun masih duduk di bangku SMA, selalu berusaha membantu. Dia membawa beberapa kantong gorengan ke sekolah untuk dijual kepada teman-temannya. Teman-temannya sering memuji gorengan buatan ibunya yang renyah dan gurih. Namun suatu hari, musibah terjadi. Ketika Rini sedang menjajakan gorengan di halaman sekolah, ibu kantin menghampirinya dengan wajah masam. Ibu kantin merasa terganggu karena dagangannya mulai kalah laris dengan gorengan Rini. Tanpa banyak bicara, ibu kantin merebut dagangan Rini dan membuangnya ke sampah. "Sekolah ini ada kantinnya, jangan berdagang di sini lagi," bentaknya dengan nada tajam. Rini terkejut melihat gorengan-gorengan yang dibuat dengan susah payah kini tergeletak di tempat sampah, membuat dadanya terasa sesak. Air matanya mengalir deras, tetapi ia tidak berani melawan. Dengan hati remuk, Rini memungut sisa gorengan yang masih utuh dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, Rini terdiam di depan pintu. Ia terlalu takut untuk masuk. Namun Bu Siti segera menyadari kehadiran putrinya dan membuka pintu. Melihat wajah Rini yang basah oleh air mata dan kantong gorengan yang masih penuh, Bu Siti merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Ada apa, Nak?" tanya Bu Siti dengan lembut. Rini menceritakan semuanya sambil terisak. Mendengar cerita putrinya, Bu Siti tak kuasa menahan tangis. Ia memeluk Rini erat-erat. "Kenapa orang tega berbuat seperti itu? Padahal kita hanya mencoba mencari rezeki halal," gumamnya sambil mengusap kepala putrinya. Malam itu, Bu Siti termenung lama. Ia tahu perjuangan mereka tak mudah, tetapi perlakuan seperti ini benar-benar menyakitkan. Namun ia tak mau menyerah. "Kita harus kuat, Rini. Besok kita buat rencana baru," katanya dengan suara tegas. Keesokan harinya, Bu Siti memutuskan untuk menjual gorengan di tempat lain. Ia meminta izin kepada salah satu tetangga yang memiliki warung untuk menitipkan dagangannya. Selain itu, ia juga mengajarkan Rini untuk lebih berani berbicara jika ada yang berlaku tidak adil. Waktu berlalu, dan kehidupan mereka sedikit demi sedikit membaik. Meskipun jalan yang mereka tempuh penuh liku, Bu Siti dan Rini selalu saling mendukung. Dari kejadian itu, Rini belajar bahwa kehidupan memang penuh tantangan. Tetapi dengan tekad dan cinta seorang ibu, tidak ada masalah yang tak bisa dilalui. Bulan pun berganti tahun, dan kini Rini sudah dewasa. Namun meskipun sudah dewasa, Rini tetap setia membantu ibunya. Ia memahami betapa sulitnya hidup tanpa seorang ayah, dan ia bersyukur memiliki ibu seperti Bu Siti yang tak pernah mengeluh meskipun hidup penuh perjuangan. Suatu hari, saat Bu Siti sedang menata gorengan di etalase kecil di depan rumahnya, datang seorang pemuda bernama Arif. Penampilannya sederhana, wajahnya bersih, tetapi terlihat jelas bahwa ia juga berasal dari keluarga kurang mampu. Arif datang dengan maksud yang besar. Ia ingin melamar Rini. Bu Siti terkejut mendengar permintaan itu. Ia memandang Arif dari ujung kepala hingga ujung kaki,
mencoba menilai apakah pemuda itu mampu memberikan kehidupan yang layak untuk putrinya. Namun saat ia menoleh ke arah Rini, ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Tatapan penuh harapan dan kebahagiaan di mata putrinya. Meski hatinya masih diliputi keraguan, Bu Siti tahu bahwa kebahagiaan Rini adalah yang utama. Dengan berat hati, ia akhirnya memberikan izin. Pernikahan Rini dan Arif dirayakan dengan sederhana. Hanya tetangga dan kerabat dekat yang hadir. Tidak ada pesta besar, hanya doa-doa tulus yang mengiringi pernikahan itu. Seminggu setelah menikah, kehidupan kembali berjalan seperti biasa. Yang mengejutkan, Arif justru menawarkan diri untuk membantu Bu Siti dan Rini berjualan gorengan. Ia tidak malu bekerja keras bersama keluarga barunya. Arif dengan cekatan membantu menggoreng, membungkus, dan melayani pembeli. Dalam waktu singkat, kehadiran Arif mulai membawa perubahan. Entah mengapa, sejak Arif bergabung, dagangan mereka mulai lebih laris dari biasanya. Pelanggan datang silih berganti, bahkan ada yang sengaja memesan dalam jumlah banyak untuk acara-acara tertentu. Kok bisa laris begini ya? Apa ada yang berbeda? Gumam Bu Siti suatu sore. Rini hanya tersenyum melihat ibunya terheran-heran. Arif pun tertawa kecil dan berkata, "Mungkin ini berkah dari doa-doa ibu dan Rini selama ini." Melihat perkembangan ini, Bu Siti memutuskan untuk menambah porsi dagangan mereka. Ia membeli lebih banyak bahan baku, dan Arif membantu membangun gerobak baru agar dagangan mereka terlihat lebih menarik. Dalam waktu beberapa bulan, usaha mereka berkembang pesat. Mereka bahkan mulai menerima pesanan dari luar kota. Uang yang dulu hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, kini mulai bisa digunakan untuk memperbaiki rumah. Bu Siti mengganti atap bocor dan dapur, membeli kursi dan meja baru, bahkan menambah satu kamar untuk Rini dan Arif. Semua perubahan itu membuat Bu Siti takjub sekaligus bersyukur. "Arif, kamu memang bukan pria kaya, tapi kamu membawa keberkahan untuk keluarga ini," kata Bu Siti suatu malam saat mereka duduk bersama. Arif hanya tersenyum dan berkata, "Bu, ini semua karena kerja keras kita bersama. Saya hanya ingin membahagiakan Rini dan Ibu." Rini yang mendengar itu merasa hatinya semakin hangat. Ia semakin mencintai Arif, bukan karena kekayaan atau kemewahan, tetapi karena kerja keras, ketulusan, dan cinta yang ia bawa ke dalam keluarga kecil mereka. Kini, Bu Siti, Rini, dan Arif tidak hanya dikenal sebagai penjual gorengan di kampung, tetapi juga sebagai simbol keluarga yang gigih berjuang. Kehidupan mereka yang dulu penuh keterbatasan kini berubah menjadi cerita keberhasilan yang menginspirasi banyak orang. Di tengah perubahan besar itu, Bu Siti sering termenung. Ia tak pernah menyangka bahwa sepiring gorengan yang sederhana bisa menjadi awal dari berkah yang luar biasa. Ia tersenyum sambil berdoa, "Terima kasih Tuhan telah mengirimkan Arif ke dalam kehidupan kami." Rini yang duduk di samping ibunya memegang tangan Arif erat-erat. Mereka tahu bahwa apapun yang terjadi, selama mereka bersama, mereka akan selalu mampu menghadapi segala tantangan hidup. Hari demi hari, musim pun silih berganti, namun mereka masih semangat bekerja keras dan saling membantu. Bu Siti sangat menyayangi Arif. Ia menganggap menantunya seperti anak sendiri. Namun ada satu hal yang mengganjal di hatinya. Ia dan Rini tak pernah tahu banyak tentang latar belakang Arif. Setelah beberapa waktu, Arif mengambil alih sebagian besar pekerjaan penjualan gorengan. Ia beralasan ingin meringankan beban Bu Siti yang mulai menua. Malam itu, ketika Rini sudah tertidur lelap, Bu Siti terbangun karena mendengar suara-suara aneh dari dapur. Dengan langkah pelan, ia menghampiri dapur dan mengintip dari celah pintu. Pemandangan yang ia lihat membuat tubuhnya gemetar. Di sana, Arif sedang berdiri membelakangi pintu. Tubuhnya dipenuhi sisik ular yang berkilauan di bawah cahaya lampu. Tangannya bergerak lincah seperti sedang berdoa. Dan dari mulutnya terdengar bisikan-bisikan aneh. Bu Siti ketakutan dan berlari kembali ke kamarnya.
berusaha meredam isak tangis. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh sosok menantunya yang berubah menyeramkan. Keesokan harinya, Bu Siti berniat memberitahu Rini tentang apa yang dilihatnya. Namun, ketika ia melihat Rini dan Arif sedang bercanda dan bermesraan, ia mengurungkan niatnya. Ia tak ingin menghancurkan kebahagiaan putrinya. Akhirnya, Bu Siti memendam rasa itu seorang diri. Hari-hari berlalu dan Bu Siti terus menyimpan kegelisahannya. Namun suatu hari, kejadian tak terduga mengubah segalanya. Seorang dukun terkenal di desa itu mampir ke warung gorengan mereka. Dukun itu bernama Pak Karim. Dikenal memiliki kemampuan melihat hal-hal gaib. Saat mencicipi gorengan yang dibuat Arif, ekspresinya berubah. Ia memandang ke arah Arif dengan tatapan tajam dan berkata, "Siapa kau sebenarnya?" Rini yang berdiri di dekatnya menjawab dengan tegas, "Dia suamiku." Pak Karim menggelengkan kepala dan berkata dengan keras, "Suamimu bukan manusia biasa. Dia adalah siluman ular." Mendengar itu, Rini marah besar. "Berani sekali Bapak menghina suamiku. Pergilah dari sini," katanya sambil mengusir dukun itu. Namun sebelum pergi, Pak Karim menoleh ke arah Bu Siti dan berkata, "Bu Siti, kau tahu apa yang kukatakan itu benar?" Bu Siti terdiam. Melihat ibunya tak menyangkal, Rini merasa bingung. Ia memaksa ibunya untuk menjelaskan, tetapi Bu Siti hanya berkata, "Apapun yang dikatakan Pak Karim, kau tetap mencintainya, bukan?" Rini mengangguk. Ia memilih untuk tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang. Malam itu, suasana di rumah menjadi canggung. Setelah semua diam dalam waktu lama, Arif akhirnya berbicara. Dengan nada pelan, ia mengaku kepada Rini bahwa ia memang bukan manusia biasa. "Ibuku adalah manusia yang bersekutu dengan siluman ular," kata Arif. "Aku adalah hasil dari persekutuan itu. Sejak kecil, aku berusaha hidup seperti manusia biasa. Aku diusir dari desaku yang jauh di seberang bukit. Di saat aku sampai di desa ini, aku melihat Rini dan aku jatuh cinta padanya." Rini terkejut, tetapi ia tidak merasa takut. Rasa cintanya yang besar membuatnya menerima kenyataan itu. Ia menggenggam tangan Arif dan berkata, "Kau tetap suamiku. Aku mencintaimu apa adanya." Namun berita tentang Arif sebagai siluman ular segera menyebar di desa itu. Warga mulai menjauhi mereka. Bahkan beberapa mengancam akan mengusir mereka. Akhirnya, demi keselamatan Bu Siti, Rini, dan Arif memutuskan untuk meninggalkan desa. Mereka pindah ke daerah yang jauh, di mana tidak ada yang mengenal mereka. Dengan tekad yang kuat, mereka memulai usaha gorengan dari nol. Berkat kerja keras dan ketekunan, usaha mereka kembali sukses. Meski Arif membawa rahasia besar dalam dirinya, cinta dan kebersamaan mereka membuat keluarga itu tetap utuh. Di tempat baru, mereka menjalani hidup sederhana namun bahagia, jauh dari prasangka dan ancaman. Bu Siti sering merenung memikirkan perjalanan hidup mereka yang penuh liku. Namun ia sadar bahwa cinta dan ketulusan adalah kunci untuk menerima apapun yang diberikan oleh Tuhan.